Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dery Feryadi, si Pak Guru. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana menggunakan uji Pirate Sample T-Test dan menentukan N-gain score. Nah, ini saya sudah memiliki data tentang penelitian. Nah, ini penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Matan Hilir Utara pada mata pelajaran matematika di kelas 10 Desain Komunikasi Visual atau DKP. Nah, penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pre-eksperimen dengan jenis one group pre-test and post-test design. Nah, adapun rumusan masalahnya seperti ini. Apakah model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 DKP? Kemudian hipotesisnya adalah HA model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 DKP, sedangkan H0-nya atau HO-nya adalah model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS tidak berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 DKP. Nah, ini yang akan kita cari nanti. Apakah HA-nya yang diterima atau HO-nya yang diterima, seperti itu dari rumusan masalah ini. Nah, dalam eksperimen ini saya sudah memiliki data hasil pretest dan post-testnya. Oke, kita buka SPSS langsung ya. Kita buka SPSS. Nah, ini kita sudah buka SPSS untuk melakukan uji Pirate Sample T-Test. Nah, uji Pirate Sample T-Test ini dilakukan karena kita tadi menggunakan Menggunakan ini penelitian pre-eksperimen dengan satu kelas, tidak membandingkan dua kelas ya. Kita melakukan di dalam satu kelas saja, tapi kita melakukan pretest dan post-test terhadap kelas tersebut. Nah, kita langsung saja masukkan datanya. Datanya sudah ada di file Excel. Kita impor data dari dari Excel ke SPSS. Kita klik. Nah, ini datanya adalah data pretest dan post-test siswa kelas 10 DKP SMK Negeri 1 Matan Hilir Utara. Kita klik open. Nah, tunggu proses sebentar. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Datanya terdiri dari 25 siswa. Ini pretest, belum kita mengimplementasikan pembelajaran atau perlakuan dengan model pembelajaran Creative Problem Solving. Setelah perlakuan kita lakukan post test. Nah, ini hasil post testnya. Nah, untuk melakukan uji Pirate Sample T-Test ini sebelumnya kita harus mengetahui apakah data ini normal atau tidak. Nah, kita uji normalitas terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, kita langsung ke Analyze, kita ke Descriptive Statistics seperti biasa, kita klik Explore. Nah, data pretest ini kita masukkan ke dependent list. Data post-test juga bisa kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik plot. Nah, kemudian kita centang yang normality. Nah, ini kita untuk menguji normalitas data, Kita klik continue. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, maka muncul hasil dari uji normalitas data tersebut. Nah, di descriptive data di sini juga ada keterangan. Ini kita bisa mengetahui berapa besar min-nya, berapa besar min dari pretest, berapa besar min dari post-test dan lain-lain. Ada median, ada variance dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat. Artinya di sini nilai min-nya kita catat terlebih dahulu. 67,56 untuk pretest. Sedangkan post-test itu min-nya adalah 84,96. Nah, ini rata-ratanya. Nah, sekarang kita melihat apakah data tersebut normal. Nah, kita cek karena datanya ini jumlah sampelnya ada 25. Artinya kurang dari 50, kita membacanya dengan tes normalitas atau uji normalitas Shapiro-Wilk. Nah, kecuali datanya mencapai 50, kita membacanya dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, kali ini kita membaca dari Shapiro-Wilk karena datanya kurang dari 50. Kita lihat di signifikansinya. Nah, untuk pretest
Datanya ini nilainya adalah 0,429, sedangkan untuk post test datanya adalah 0,057. Nah, artinya kedua data ini nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, jika lebih besar dari 0,05 maka kedua data berdistribusi normal. Baik data pretestnya kemudian data posttestnya ini berdistribusi normal. Nah, seperti itu. Nah, untuk melakukan uji Pirate Sample T-Test ini kita tidak perlu menguji homogenitasnya karena kita tidak membandingkan kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti itu, karena kita pada saat ini kita melakukan uji pada satu kelas saja, namun kita menggunakan dua data pretest dan data posttestnya. Jadi kita tidak perlu menguji homogenitasnya, cukup uji normalitas. Kalau normal artinya kita mengujinya dengan uji Pirate Sample T-Test. Kalau tidak normal maka kita menggunakan non parametric Wilcoxon. Nah, karena ini normal artinya kita menggunakan uji parametrik dengan uji Pirate Sample T-Test. Oke, langsung saja ya kita lanjut ke uji Pirate Sample T-Testnya. Oke, untuk uji Pirate Sample T-Testnya kita langsung ke Analyze, kemudian Compartment. Kita pilih Compartment, kemudian kita klik Pirate Sample T-Test. Nah, variabel satunya kita masukkan di pretest, kemudian posttestnya juga kita masukkan di variabel kedua. Nah, dari sini kita langsung klik OK. Nah, sudah muncul ini. Nah, di sini di Pirate Sample statistiknya min-nya 67,56, sama seperti yang muncul di deskriptif awal. Kemudian pada posttestnya 84,96 dengan standar deviasi 6,042. Kemudian yang posttestnya 3,910. Kemudian Pirate Sample korelasinya di sini tentu kalau ini adalah parametrik, tentu korelasinya menggunakan korelasi Pearson product moment. Nah, dalam korelasi Pearson product moment, jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 artinya tidak ada korelasi antara data pretest dengan data posttest, tidak ada hubungan sama sekali kalau berdasarkan korelasi seperti itu. Nah, ini mana tadi data Pirate Sample T-Test ya. Nah, di Pirate Sample T-Testnya ini hasil signifikan totalnya itu nilainya sebesar 0,000 atau 0,0. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa jika Pirate T-Test itu lebih kecil daripada 0,05 artinya terdapat perbedaan signifikan antara hasil pretest dan hasil posttest seperti itu. Nah, di sini jika dia lebih besar dari 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, ini signifikansi totalnya nilainya adalah 0,00 artinya memiliki perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest. Coba kita copy di Word hasil uji
Pirate sampel t-testnya. Kita kopikan di sini. Nah, kita lihat dari ini saja ya. Kita lihat dari ininya langsung, di signifikan totalnya itu sebesar 0,00, artinya bisa kita simpulkan seperti ini. Berdasarkan hasil uji Pirate t-test dapat disimpulkan bahwa signifikan totalnya sebesar 0. Kita buat besar 0,000, maka hipotesis HA-nya diterima. Dan HO-nya ditolak. Nah, dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan. Antara hasil pretest hasil belajar matematika siswa kelas 10 DKP dengan min sebesar min pretestnya 67,56 terhadap hasil post-test hasil belajar matematika siswa kelas 10 DKP dengan minnya sebesar 84,96. Nah, ini. Nah, artinya ada peningkatan hasil belajar. Siswa. Min post-test lebih besar daripada min pretest karena min post-testnya 84,96 sedangkan min post-testnya 67,56. Nah, ada peningkatan hasil belajar, min post-testnya lebih besar dari min pretest siswa kelas 10 DKP antara sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran CPS. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran dengan model CPS berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 10 DKP. Nah, jadi karena dia berpengaruh maka HA-nya diterima dan H0 ditolak tadi ya. Oke, baik. Nah, sekarang seberapa besar sih efektivitasnya? Nah, pengaruhnya itu seberapa besar? Bagaimana kita bisa menentukan seberapa besar pengaruhnya? Kita bisa menghitung atau mencarinya dengan menggunakan nilai N-gain score. Nah, ayo kita lanjut ke mencari efektivitas dari besarnya pengaruh tersebut, seberapa efektif. Nah, kita lanjut ke SPSS. Nah, rumus N-gain score. Nah, ini rumus N-gain score ini ya. N-gain sama dengan skor post-test dikurang skor pretest kemudian per
skor maksimum dikurang skor pretest. Oke, kita buka SPSS, kemudian kita klik transform, kita klik compute variable. Nah, ini ada data pretest dan data posttest. Nah, untuk mencari endgain itu kita buat dulu ya nilai ininya. Tadi kan endgain itu sama dengan data posttest dikurang data pretest. Nah, skor posttest dikurang skor pretest. Post dikurang pre. Jadi di sini posttestnya kita masukkan terlebih dahulu, kita kurangkan dengan data pretest. Kita klik 2 kali dia langsung tereksekusi. Kita klik OK. Nah, sudah execute, kita lanjut lagi transform compute variable. Sekarang kita membuat data maksimal dikurang pretest. Artinya data maksimal itu adalah 100. Tentu nilai maksimal adalah 100 dikurang pretest. Nah, kita langsung klik OK. Sudah terexecute. Sekarang kita lanjut lagi transform compute. Nah, ini kita mencari nilai endgain-nya atau endgain score-nya. Endgain score. Nah, endgain score itu adalah data posttest. Ini kita hapus terlebih dahulu. Data posttest dikurang pretest dibagi data nilai maksimal dikurang nilai pretest. Nah, kita oke kan. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat variabel view-nya. Nah, di sini desimalnya kan ada 2 desimal, kita tidak usah pakai desimal ya. Kita lihat terlebih dahulu. Nilainya kan bulat semua, tidak ada desimal. Maka untuk post dan pre kita hilangkan saja nilai desimalnya. Kemudian kita mencari nilai endgain score persen. Nah, kita mencari nilai endgain score persen. Compute variable. Kita lanjutkan endgain score persen. Nah, kita hapus ini. Endgain score persen. Nah, endgain score persen artinya berarti nilai endgain kita kali dengan 100. Kita oke kan. Nah, sudah terexecute. Pasti dia sudah muncul di sini. Ini kita minimize terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat rata-rata endgain score persennya. Yang pertama 54,55, 71,43 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mempresentasikan hasil dari endgain score dan endgain persen? Tentu kita harus hitung nilai min-nya terlebih dahulu. Kita hitung min dari
n-gain score dan n-gain score persen. Nah, bagaimana caranya? Kita klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, kita klik descriptive, kemudian masukkan n-gain score ke variabel. Nah, kemudian n-gain score persen juga kita masukkan ke sebelah sini. Nah, setelah itu langsung saja kita klik OK. Nah, muncul dia di sini. Nah, jadi berdasarkan deskriptif statistik, nilai n-gain score itu adalah rata-ratanya 0,5207 atau berdasarkan n-gain score persennya 52,0735. Nah, di sini kita bisa mengetahui seberapa efektif hubungan tadi, pengaruh tadi, seberapa efektif besar pengaruh penerapan model pembelajaran kreatif problem solving pada pelajaran matematika pada siswa kelas 10 jurusan DKP. Nah, pengaruhnya seperti apa? Tadi kan ada pengaruh signifikan, tapi efektivitasnya sebesar apa? Apakah sangat efektif ataukah maksudnya tinggi, sedang, ataukah rendah, seperti itu. Nah, tadi data yang telah kita dapatkan berdasarkan ini nilainya adalah 0,5207, 0,52 seperti itu ya. Kita anggaplah 0,52. Cara membacanya di sini. Nah, 0,52 itu berada di mana? Berada di sedang, tinggi, atau rendah. Kita cek. Kalau rendah itu dari G sampai pokoknya lebih, dia nilai n-gainnya, itu lebih kecil dari 0,3. Kalau rendah nilai n-gainnya kalau sedang nilai n-gainnya itu berada di antara 0,3 sampai 0,7. Sedangkan nilai n-gainnya dikatakan tinggi, efektivitasnya dikatakan tinggi, itu lebih besar dari 0,75. Nah, dari hasil pengolahan data SPSS tadi didapatkan nilai n-gainnya atau rata-rata n-gainnya, min dari n-gain tersebut 0,52, artinya berada di antara 0,3 sampai 0,7. Artinya tingkat efektivitasnya setelah diterapkan model pembelajaran kreatif problem solving pada siswa kelas 10 untuk pembelajaran matematika kelas 10 DKP ya, memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat keefektivitasan sedang, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.